ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya di sesi kedua. Terima kasih kepada Malja yang sudah hadir dan berpartisipasi lagi dalam sesi kedua atau kita hari ini. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai model ABC ya, yang dimana A itu sebagai situasi. Oh, ya kayak gitu. Sudah paham itu? Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan A, B, C kata aku kemarin? Satu situasi, ya, dia itu kayak pikiran kita, itu kayak perilakunya. Jadi sekarang kita mau bahas ini ya, apa ini, homework ya. Kemarin tuh kayak gimana nih, boleh dijelasin nggak kata Malza? Situasinya kayak gimana? Situasinya ketika malas berbaur dengan orang lain. Malas berbaur, terus pikiran apa yang muncul? Pikirannya itu kayak takut mereka gak mau ngobrol sama aku, takut ngebosenin, takut gak asik orangnya. Terus perasaan yang dialaminya kayak kecewa, sedih, benci terhadap diri sendiri karena segak mau itu berbaur sama orang lain. Jadi ada menyalahkan diri sendiri ya. Terus ini jadi pendiam. kenapa tuh? Ya karena orang-orang pada ngobrol aku diem aja gitu, Jadi merasa cemburu gitu. Oke. Terus bagaimana kamu merubah itu? Jadi kayak gimana? jadi dari berubah pikiran. Oke, gimana? Kayak harus banyakin ngobrol biar bisa bertukar pikiran dengan orang lain dan akan banyak manfaat juga. Sehingga perasaannya Akan senang, tenang, merasa gak sendiri lagi. merasa sendiri ya. Terus Lalu ceria. Nah, dari homework atau PR ini, kamu apakah sudah mengerti dan paham mengenai merubah cara pikiran kamu agar bisa lebih baik lagi perilakunya? Bisa. Ini bisa diterapkan di kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya kalau misalnya kamu lagi malas atau lain-lain, kamu bisa ditulis seperti ini gitu. Karena kamu suka nulis juga kan, bisa dipetakan seperti ini. Kalau misalnya aku marah, bisa berarti orang-orang gimana pandangannya terhadap aku. Nah, itu bisa untuk menuju ke keyakinan rasional ini kan ada hal yang harus dipertanyakan di sini. Kayak kamu takut mereka gak mau ngobrol sama aku. Apakah mereka itu benar-benar takut ngobrol sama kamu gitu? Atau emang kamunya aja belum bisa berani ngobrol atau sama orang itu kayak gimana? Nah, itu yang harus ditanyain dan itu harus dikasih bukti. Kayak buktinya apa kalau misalnya mereka takut ngobrol sama kamu? Misalnya enggak kok, mereka mau ngobrol sama aku gitu. Buktinya ada kok beberapa yang bisa ngobrol sama aku. Nah, itu kan berarti oh ternyata ini tuh salah, ternyata ini tuh bukan kayak gini yang sebetulnya. Faktanya adalah orang lain itu bisa ngobrol kalau misalnya aku yang terbuka duluan. Itu salah satu yang bisa dilakuin kalau misalnya ketika ada situasi yang sama. Nah, hari ini kita akan lebih fokus ke bagian keyakinan atau bagian B ini tuh ya, keyakinan, pikiran atau keyakinan yang muncul ketika kamu menghadapi suatu kejadian. Kemarin kan udah tuh yang bahas itu. Apakah kamu sudah bisa memahami ini, mengenai A, B, C? Kalau sudah bisa, hari ini kita akan langsung mengatakan, hari ini kita tuh
nggak akan langsung mengatakan bahwa pikiran ini salah atau benar, tapi kita akan memeriksanya bersama-sama. Jadi kira-kira pikiran itu memang sepenuhnya beneran atau ada bagian yang mungkin perlu kita lihat kembali atau benarkan atau perbaiki. Nah, saya ingin bertanya ketika kamu tadi bahwa kamu kan bilang ada rasa di mana kamu menyalahkan diri sendiri karena orang lain, karena gak mau ngobrol sama yang lain, jadinya kamu kayak mengacuhkan orang lain gitu. Apakah itu dengan cara kamu menyalahkan diri sendiri, tapi itu sepenuhnya salah diri kamu atau gimana? Itu yang harus diperlakukan. Coba kita lihat kembali. Sekarang perasaan kamu kayak gimana? Ceria. Ceria. Kenapa ceria? Boleh ceritain nggak? Karena berkat satu kali coaching dia udah bisa membuka pikiran aku buat menjadi lebih baik lagi. Sudah ceria ya. Sudah tapi sekarang tuh belum bisa berbaur sama yang lain. Belum bisa itu Masih ada takutnya. Sekarang kalau misalnya diskalakan nih rasa happy atau rasa bahagia berada di skala berapa? 8. Oke. Sekarang kita bahas ini ya. Ketika kamu memiliki situasi yang masih takut berbaur nih sama orang lain, kamu berpikir bahwa takut mereka akan mengganggu gitu kan, terus takut kalau misalnya ngebosenin ngobrol sama orang, takut topiknya habis misalnya, apalagi dia harus diomongin sehingga mati kutu nantinya. Nah, jadi keyakinan ini kita coba kan menuju ke sini itu harus ada hal-hal yang kita benerin kan di sini. Menurut kamu ketika kayak gitu, ketika kamu takut sehingga kamu merasa kecewa, ini kan agak kurang bagus ya kalau misalnya diteruskan gitu. Makanya hal yang harus kita lakuin adalah mempertanyakan atau mendebat pikiran kita sendiri. Mendebat itu kayak mempertanyakan sebenarnya. Kenapa bahasanya debat? Karena itu tuh meyakinin aja gitu. Benar apa enggak sih aku tuh kayak gitu? Benar nggak sih orang lain tuh mikir kayak gitu? Nah, itu yang harus kita benerin. Kayak gimana sebenarnya keyakinan diri sendiri gitu. Baik lagi soalnya karena pikiran ini pusat dari hasil perilaku, perasaan kita, pokoknya yang menentukan perasaan dan perilaku itu pikiran. Gimana, aku mau tanya sekarang, gimana caranya kamu mengubah ini menjadi lebih baik, mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan rasional? Boleh diceritakan? Ya, gimana cara kamu merubah? Gitu beraniin diri, menyapa duluan, terus ya udah apapun itu omongin aja selagi orangnya sebagai orangnya bisa menjawab pertanyaan aku. Berarti kamu sudah mengubah ini dengan cara mungkin melihat ya kata-kata yang ada di sini. Misalnya kamu kan tadi bilang bahwa kamu takut. Di sini takutnya ada dua. Kamu takut mereka ngobrol dan kamu takut bahwa kamu itu ngebosenin. Itu harus dilihat apanya, dilihat faktanya. Apakah benar-benar kamu itu takut mereka gak mau ngobrol sama kamu gitu? Itu yang harus tanya. Coba kita sekarang tanya, apakah mereka benar-benar takut ngobrol sama kamu? Enggak.
nanti jawabannya terus sekarang apakah kamu takut ngebosenin buat orang lain? Enggak juga. Nah, terus kita lihat bukti dari apa yang membuat kamu itu yakin bahwa kamu tuh takut Sebenarnya gak ada, cuma pikiran aku aja yang nah itu berarti kamu bagus banget ya. Salah satu cara untuk mendebat pikiran tuh kayak gitu, apa buktinya nih kalau misalnya aku takut kira berpikir lagi ternyata nggak ada ya, ternyata yang berpikir itu pikiran jadi yang ngomong gitu. Aku mau ngajarin bahwa di sini tuh bagaimana caranya kamu tidak dikuasai oleh pikiran kamu, jadi biar kamu lebih bisa membuka diri kamu ke orang lain dengan cara seperti itu, dengan cara pikiran kamu coba tanyakan kembali apakah kamu benar-benar takut, apakah mereka benar-benar ngejudge kamu ketika kamu ngobrol, dan apakah kamu benar-benar membosankan sama orang lain. Dan nyatanya kamu juga sendiri bilang bahwa enggak, sebenarnya nggak takut. Itu salah satu ketika salah satu yang bisa kamu lakukan kalau misalnya mau lebih baik lagi gitu. Untuk mengubah pikiran dulu. Nah, sekarang kita lihat pikiran yang rasional. Pikiran yang rasionalnya adalah kamu harus berani ngobrol biar bisa bertukar pikiran dan banyak pengalaman juga. Itu salah satu pikiran yang bisa kamu pegang untuk sekarang, biar pikirannya pikiran yang irasional ini tidak menguasai kamu, sehingga bagaimana perasaan kamu ketika berpikir yang lebih rasional? Senang ya kan? Gak perlu ada yang dikhawatirin sebenarnya, karena melihat dari bukti dan fakta yang ada, belum tentu orang lain itu benar-benar gak mau bersama kamu, dan belum tentu orang lain berpikirnya ternyata malah jadi ngebosenin kayak gitu. Kita emang nggak bisa ngontrol seseorang merespon kita kayak gimana, tapi dengan cara kita membuka pembicaraan, ingin tahu pengalaman orang lain dengan cara ngobrol, itu bisa melatih pikiran kita, melatih pembicaraan kita sama orang lain. Kayak kalau misalnya kita bicara yang ini, respon orang lain kayak gimana, itu bisa salah satunya dengan cara ngobrol dengan orang lain. Apalagi di pesantren, apalagi kamu gitu sebagai anak pesantren dan anak sekolah, dimana kamu dikelilingi banyak banget teman gitu kan, mau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kamu ketemunya teman gitu, semuanya teman gitu. Jadi kalau misalnya takut tuh agak dipertanyakan kembali tuh, kamu takutnya di mana, sedangkan kamu tidur aja sama teman gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya takut, tapi ada beberapa batasan gitu. Jangan sampai kamu takut sampai nggak mau gitu. Salah satu yang dihindari kalau misalnya sekarang, kenapa? Karena itu akan menghambat ke kamu jadi pendiam, dan kamu culun nih, ada kata-kata culun juga. Sampai kapan kamu culun gitu? Nah itu pertanyaannya. Kalau misalnya kamu ceria gitu, itu kan melahirkan Maja yang baru, Maja yang bisa menerima semuanya, Maja yang bisa berpikiran positif. Nah itu yang mau aku ajarkan di sesi ini. Kalau misalnya kamu memiliki pikiran yang irasional kayak gini, kamu harus buktikan bahwa ini tuh emang benar-benar terjadi atau enggak. Kamu harus lihat dari lihat bahwa kenyataannya kamu takut apa enggak gitu. Bedain antara takut dan malu memulai pembicaraan, itu berbeda. Kalau takut itu kamu takut bahwa orang lain ngerespon kamu tuh kayak masih kamu tuh kenapa gitu, itu rasa takut yang
ada pasti beberapa takut yang kayak gitu. Terus ada yang malu untuk memulai pembicaraan karena apa? Karena belum terbiasa. Kenapa kita harus membiasakan bahwa kita ngobrol sama orang lain itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bisa diterima kata-katanya oleh orang lain. Soalnya kalau misalnya kita ngobrol dengan kata-kata yang nggak bisa dipahami sama orang kan apa orang juga responnya kayak gimana. Kayak sekarang apakah masih suka mikirin omongan orang lain? Masih lebih sering apa gimana? Ya, sering. Terus bagaimana ketika kamu memikirkan perkataan orang lain dan perasaan kamu bagaimana? Diem, terus kayak percaya diri. Kepercayaan diri di pernah nggak kamu bangkit dari kepercayaan diri jadi lebih berani lagi? Pernah. Nah, boleh diceritain nggak apa sih yang bikin kamu percaya diri sehingga kamu bisa bangkit dan percaya diri lagi? Waktu itu teh kan ujian di pesantren. Ada satu orang tanya tuh kayak dia tuh pengen bener sendiri apa yang aku jawab di kertas ujiannya tuh kayak dianggap salah sama dia teh. Terus kayak ngerendahin nilai aku juga waktu ulangan seharian. Gak ngerendahin sih, cuman kayak kan waktu itu kebetulan aku juga remed, dia tuh gak terima. Katanya teh, kok kamu gak remed sih, kok malah aku yang diremednya, katanya tuh. Terus aku teh makin semangat buat ngejar nilai yang tinggi, soalnya kayak sakit hati banget ya, dianggap lebih kecil dari dia. Terus kalau aku muji orang lain yang pintar tuh dia tuh gak terima, pengen dia aja yang harus dipuji gitu. Udah di sana terbangkit dan ya ternyata emang masih gedean dia nilainya, cuman alhamdulillahnya tuh aku tuh masuk 3 besar juga. Nah kan di sana kan ada unggulan ternyata yang masuk malah unggulan teh ya ternyata aku tuh bener-bener kayak puas banget nih sama kerja aku sama ini yang malah habis dicaci maki gitu aku tuh bisa bangkit. Itu salah satu mungkin peristiwa yang bisa bikin kamu lebih paham lagi baca situasi orang kayak gimana ternyata dia kayak gini, tapi kamu nggak terlalu ngikutin mereka sehingga kamu punya jalan sendiri dan akhirnya kayak konsekuensinya juga beda kan. Orang yang kayak gitu gimana konsekuensinya dan kamu mungkin lebih unggul dari dia tanpa kamu membuktikan atau tanpa kamu membalas aku sebenarnya bikin kamu gitu karena aku melakukan apa itu juga orang-orang tuh ngeliat bahwa kamu yang Malah waktu udah pembagian masalah juga tetap aja deh kayak gitu, aku kasih unggulannya katanya tuh kok malah ya udah mau barter kata saya gitu. Ya udah kalau bisa mah katanya tuh udah kan udah gak bisa kan udah fix itu dari pesantren kayak gini ketentuannya. Aku gak mau kalau aku udah mau gimana ini katanya gitu. ya gimana ya bukan bersama kita untuk kamu tuh harus menerima bukan urusan kita itu urusan dia dengan kondisi dia. Sekarang urusan kamu adalah berhenti memikirkan orang lain itu karena apa biar kamu nggak kayak distract lagi sama apa yang lagi kamu kejar gitu. Itu yang harus kamu kayak waktu kemarin kamu bilang waktu wawancara di bodo amatin aja itu yang bisa bikin kamu lebih percaya diri atau bisa lebih memilih diri sendiri daripada teman. Itu yang harus dilakukan kayak prioritaskan diri kamu baru teman kamu, jangan teman kamu baru kamu kayak
aku nggak enak sama gue ini, stop di dunia ini, stop dengan kayak gitu. Jadi kemampuan kamu untuk menilai keadaan berdasarkan pertimbangan kamu sendiri, bukan hanya berdasarkan apa yang mungkin orang lain pikirin. Jadi yang tahu diri kamu tuh ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu cuma cukup membuktikan bahwa kamu tuh lebih baik dari orang lain, bukan kamu membicarakan bahwa kamu tuh aku tuh lebih baik dari orang lain. Itu ya biar apa, biar lebih nggak terlalu mementingkan gitu. Nggak apa-apa kita bisa ngeladenin aja yang gitu, kayak misalnya kalau dia ngobrol sama kita, kenapa sih, aduh nggak tahu ya gitu, bilang aja kayak gitu, atau gimana lah itu Maya, biar bisa, biar dia tervalidasi aja gitu. Wah ini ternyata kamu nih gimana gitu. Nah, itu yang harus agak tricky kalau misalnya menghadapi orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena pertama kita terkuras energinya, terus yang kedua seolah-olah kita tuh nggak mampu gitu. Itu yang harus kita di ceplas-ceplasin. iya, harus kayak gitu. Bukan aku nyuruh kamu untuk menjudge dia ya, tapi harus kayak gimana sih kamu maunya gimana gitu ya. Tapi di sisi lain kamu juga harus tetap mengerjakan diri kamu sendiri. Tapi ya dari sisi konseling ini, apa sih yang paling kamu sadari? Yang paling kamu, apa yang kamu dapatkan dari sisi Ya, apa? coba apa dapat dari sisi konseling ini Ya, semangat lagi kayak itu aja. sekarang sudah tahu bagaimana caranya untuk mengubah keyakinan kamu dari mencari bukti kayak gitu, atau gimana? Iya kayak gitu dia. Terus nanti aku kasih lagi ya homework yang sesi kedua. Sesi kedua ini nanti kamu bisa tulis pikiran kamu, mengenai pikiran kamu apa yang misalnya kamu lagi overthinking malam-malam sebelum tidur aja, misalnya isinya itu misalnya mengkhawatirkan masa depan aku kayaknya nggak bisa kalau misalnya aku ibu yang baik nanti takut ya kayak gitu. Nah itu bisa ditulis, terus perasaan kamu kayak gimana nanti, rasanya gelisah itu coba kamu ubah keyakinannya sendiri. Kalau misalnya nggak bisa jadi apa nanti besok kita bahas lagi. Itu terima kasih kepada Maja yang sudah menyempatkan waktunya untuk sesi 2 ini. Mungkin nanti sesi 3 kita jadwalkan kembali ya. Saya tutup. Terima kasih.